Baik, masih bersama Dr. Agung Stefanus nih ya. Stefanus Agung, mohon maaf. Nah, dokter, tadi sudah kita sebutkan beberapa media jarum. Ya. Nah, saya langsung saja ingin tahu bagaimana sebenarnya cara kerjanya. Apakah asal tusuk, begitu kan ya? Ya, oke. Kan tentu tidak. Boleh dijelaskan tidak seperti apa nih, Ya, dokter? jadi ketika kita menusukkan jarum di permukaan tubuh ya. Ya, kita ambil sampel misal contoh, ini misalnya ini jarum ya. Ya. Karena kita tidak bisa praktekkan langsung di sini ya, Dok ya. Betul. Jadi misalnya ini jarum, Ya. kita tusukkan. Nah, penusukan ini kan akan menimbulkan persepsi. Jadi kita tahu, oh ini kita ditusuk. Nah, setelah persepsi itu timbul, itu mengaktifkan area-area yang berbeda di otak. Nah, area yang berbeda di otak ini yang akan merangsang self-healing tubuhnya. Gitu, artinya ketika ditusuk akan keluar namanya neurotransmitter. Neurotransmitter itu yang mengatur otak untuk membantu memperbaiki kondisi tubuhnya. Gitu. Artinya ini juga setiap orang berbeda respon. Ini tergantung Iya, tadi betul dikatakan sekali. bahwa respon otak ya. Iya, betul. Jadi tidak semua orang peka terhadap akupunktur. Ya. Ada beberapa orang yang kepekaannya lebih rendah daripada orang lain. Gitu. Jadi respon akupunturnya agak lama gitu. Sedangkan ada juga yang memang peka, itu begitu ditusuk efeknya langsung cepat. Gitu. Lalu tadi kita sebut di awal saya sempat tanyakan sebenarnya ini sebagai pengobatan utama atau sebagai pendukung begitu. Kalau untuk keluhan-keluhan ringan itu bisa untuk pengobatan Keluhan utama. ringan seperti apa contohnya? Artinya influenza, nyeri-nyeri otot, Iya. terus kemudian alergi-alergi ringan, itu bisa. Itu nanti efeknya langsung bisa dirasakankah oleh si pasien, kita sebut demikian? Bisa. Untuk keluhan-keluhan ringan bisa langsung? Iya, bisa. Artinya kalau misalnya tangannya sakit, susah gitu, kalau memang tidak ada robekan di tendon atau di apa, hasil langsung lebih enak. Itu durasi lama penusukan setiap keluhan ringan itu berbeda atau sama sebenarnya, Dok? Tergantung dari kondisi badannya lagi, gitu. Seperti apa tuh? Artinya kalau misalnya penyakitnya lebih lama, tentu perlu durasi akupunktur yang lebih panjang, terus kemudian serinya juga lebih banyak, gitu. Biasanya berapa lama sih umumnya durasi penusukan tersebut di titik-titik tertentu? Wah, bisa ada yang 20 menit, 15 menit, 40 menit, gitu. Itu Ada tergantung. yang kalau yang lebih lama lagi bisa 3 hari kita retensi jarumnya. 3 hari maksudnya, tapi di jeda waktu begitu ya, bukan sekali tusuk 3 hari gitu ya, Dok ya? Sekali tusuk 3 hari. Serius nih? Artinya untuk kasus-kasus yang memang berat ya, misalnya pasien ICU dengan gagal nafas, untuk merangsang kembali paru-parunya itu kita kadang-kadang melakukan itu, gitu loh. 1-2 artinya jarumnya dibiarkan 2-3 hari gitu. Oke. Baru kemudian dicabut, diulang lagi sampai kita dapatkan hasil yang kita inginkan. Itu untuk keluhan-keluhan berat tadi ya, untuk Ya. yang kronis Ya. begitu ya. Salah satunya tadi gangguan pernapasan, Ya, misalkan gangguan akut gitu ya. Nah, pernapasan. selain itu penyakit kronis apa lagi, dokter, yang kita bisa katakan efektif untuk dibantu penyembuhannya menggunakan teknik akupuntur ini? Sebenarnya sih hampir semua penyakit bisa terbantu ya dengan akupunktur. Ya. Karena kembali lagi, akupunktur itu kan ketika ditusukkan merangsang syarafnya. Dan selama itu bisa dipengaruhi oleh syarafnya, itu bisa dibantu oleh akupunktur. Sebetulnya teorinya itu. Makanya akupunktur itu bisa membantu mulai dari bayi sampai usia tua. Gitu. Jadi tidak ada batasan usia ya? Sebetulnya tidak, tapi ada perbedaan pada teknik rangsangnya. Nah, oke. Perbedaan teknik rangsangnya. Kalau untuk anak-anak atau bayi, nah di sini juga saya lihat ada beberapa media jarum yang lain ya, dokter. Ya, betul. Nah, ini juga saya menarik. Ini bukan jarum ya? Kalau Ini bukan jarum. Bisa lihat, saya coba tunjukkan kembali. Ini bukan jarum. Jadi seperti apa ini ya? Biji. Butiran Ini biji biji tanaman. kecil saja begitu ya, dokter. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini samakah? Jadi gunanya untuk merangsang saraf di permukaan tubuhnya. Untuk dewasa atau Untuk anak-anak? dewasa, anak-anak, remaja, siapa aja bisa. Jadi sebenarnya selain jarum ini bisa digunakan? Bisa. Jadi apa ya? Yang membedakan apa? Oh, saya pakai yang jarum harusnya untuk keluhan ini, atau saya pakai yang ini. Apa yang bisa membedakan? Pertama pasiennya takut jarum atau enggak. Ya. Itu nomor 1. Itu paling penting. Kenapa itu penting? Karena kalau kita takut, syaraf yang aktif itu kan syaraf simpatis. Ya. Efek akupunktur itu banyak di parasimpatisnya. Gitu. Jadi
Kalau terlalu takut atau itu, akupunkturnya hampir tidak berefek. Tapi efektif yang mana sebenarnya, dokter? Kenapa? Jarum atau ini, butiran ini? Kalau kita bicara efektifnya. Efektif, sama-sama efektif sebetulnya. Aha. Tergantung teknik perangsangannya, teknik apa artinya pemilihan titiknya gitu, seperti itu. Oke. Jadi, Nah, kalau bicara ditusuk jarum, orang Ya. awam akan berpikir sakit nih ya. Apalagi Ya. tadi dikatakan ada yang takut jarum, pasti mereka sudah takut duluan ya karena takut Ya, sakit. betul. Tapi sebenarnya sakit tidak, dok? enggak. Tidak. Kok, Apa ya, yang membuat tidak sakit nih, dokter? Ada sulapnya gitu? pertama tekniknya. Aha. Tekniknya itu ada teknik painless, ada juga teknik yang memang nyeri. Ya. Gitu. Jadi perbedaan rangsangnya itu berbeda-beda. Gitu. Terus kemudian ukuran jarumnya juga berpengaruh. Nggak boleh Otomatis. sembarang jarum berarti ya? Kalau sembarang jarum akan sakit berarti, dok? Kalau jarumnya tumpul sakit. Oke. Semakin tumpul jarumnya semakin sakit. Semakin tajam jarumnya itu semakin tidak terasa. Semakin besar juga harusnya semakin sakit dong, dok? Iya. Tadi dikatakan semakin besar ukurannya ya? Betul. Semakin besar semakin Tapi sakit. ini juga sama, tidak akan sakit? Sakit sedikit. Sakit sedikit Iya. lah ya. Digigit semut satu, tapi temannya banyak. Oh, sakitnya satu, temannya banyak. Nah, ini apakah bisa dipakai berkali-kali jarumnya atau hanya untuk satu kali Satu satu kali. pasien? Satu kali pakai buang. Karena biar bagaimanapun kan ini ketika invasif itu kan ada resiko untuk penyebaran penyakit penularnya. Apalagi kalau dipakainya berulang kali. Jarum-jarum ini tuh kan harus steril, kondisi steril kalau mau masuk. Karena kalau enggak menimbulkan lebih banyak masalah daripada manfaat. Gitu. Jadi sebagai faktor sterilisasi tadi. Ya, steril. jadi salah satu keamanan di akupunktur adalah jarumnya harus steril. Jarumnya harus steril, tidak boleh menggunakan jarum berulang-ulang. Oke. Gitu. Dokter, tadi kan untuk orang dewasa rasanya untuk pengerjaannya lebih mudah. Ya, Untuk anak-anak atau misalkan bayi ini rasanya akan lebih sulit, betul atau tidak? enggak juga. Enggak juga, ya. sama saja ya? Sama Atau ada saja. teknik khusus biasanya dari dokter pengerjaan untuk usia yang masih muda, anak-anak dengan dewasa? Kalau dewasa itu kan kita hanya tinggal motivasi supaya itu. Kalau anak-anak yang dimotivasi orang tuanya. Karena gini, kalau orang tuanya aman, orang tuanya tenang, anaknya otomatis tenang kok. Karena tidak senyeri itu. Oke. Tapi ketika orang tuanya panik, ketika orang tuanya Sedikit otomatis, untuk anak-anak ya. fungsinya apa yang paling dominan dengan penggunaan teknik akupuntur ini? Kalau misalnya untuk bayi itu misalnya pada anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang. Oke, membantu tumbuh Membantu kembang untuk ya. tumbuh kembangnya. Jadi kalau misalnya kan ada anak autis, itu membantu untuk Baik. lebih fokus. Kalau misalnya untuk bayi, misalnya gangguan paru-paru, pernafasan, itu juga membantu. Oke, baik. Nanti kita akan kembali jelaskan. Dari tadi kita membahas terkait kelebihan-kelebihan dari teknik akupuntur. Tapi sebenarnya ada kelemahan atau kekurangan atau efek samping, kita sebutnya demikian ya dokter ya, dengan penggunaan teknik akupuntur ini. Nah, nanti kami juga undang Anda pemirsa di 022 200 4774 bagi Anda yang ingin bertanya langsung bersama Dr. Stefanus di sini yang sudah hadir terkait dengan teknik akupuntur. Kami kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.